Kita hari ini akan belajar fisika ya teman-teman ya. Lebih tepatnya melanjutkan kemarin kalau nggak salah sampai gerak harmonik ya. Coba yang Lazarus, bener nggak? Kalau salah bilang aja. Oh iya ya. Bener nggak? Kalau gua hari ini belajar tentang gerak harmonik. Seingat gua iya gerak harmonik. Iya. Gerak harmonik dulu peraturan ya? Gerak harmonik sederhana enggak? Nggak kalah ini. Ini ntar malam, Cok. Hah? Ya. Ntar malam. Kamu aja dulu ya? Jadi banyak sejarah. Ya lo ngajar dong sekarang berarti? Ya. Oh iya ya. Oke, ini gua mau berbagi layar dulu. Ini ya terakhir sampai sini ya. Ya kan? Nah, berikutnya kita akan lanjut ya. Oke, kita kemarin udah nyari ya persamaan tentang energi potensial pegas, terus juga apa itu gaya pegas ya. Jadi gaya pegas itu secara alami dimiliki oleh sebuah pegas karena pegas itu bersifat elastis gitu kan. Jadi benda yang elastis ketika ditarik dia akan ditarik dan dilepas ya. Ditarik akan meregang lalu kemudian setelah dilepas dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi seolah-olah ada yang menarik pegas tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai gaya pemulih gitu ya. Ini gua sorot ya. Jadi ini pegas ya, ditarik ini dalam keadaan setimbang, ditarik mengalami pertambahan panjang ya sebesar delta X ya, ditarik ya dengan gaya F lalu kemudian dilepas ya seolah-olah ada yang membuat pegas itu kembali ke posisi semula atau ke panjang semula gitu ya. Itu yang disebut sebagai FP atau gaya pemulih gitu. Nah, besarnya gaya pemulih berbanding lurus dengan apa? Dengan dengan pertambahan panjang. Nah, agar satuannya ini seimbang, nah maka ditambahkan dengan konstanta atau tetapan pegas. Makanya rumusnya FP sama dengan min K dikali delta X. Minus ini berarti minus ini berarti arah dari gaya pemulih itu berlawanan dengan arah gaya yang menaliknya. Kayak gitu. Ya, ini dapat energi potensial pegas setengah dikali delta X kuadrat. Nah, ini gua hanya mereview aja teman-teman ya. Nah, kemudian ya ini akan gua lanjut tentang susunan pegas ya teman-teman ya. Konstanta pengganti pada pegas ya. Ya, ini konstanta pengganti pada pegas. Jadi pegas itu punya dua jenis susunan ya teman-teman ya. Ya. Ada susunan apa aja? Ada yang seri, ada yang disusun secara paralel. Nah, ada, Mak. Jadi ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel. Yang seri itu seperti ini.
Ya, jadi dalam satu buah rangkaian pegas ya, satu kawat ya, itu terdiri dari berbagai macam pegas. Ya. Ini bebannya. Kemudian kalau paralel, ya dia disusun secara menyamping. Ya, jadi ini dia susunan dari pegas. Ada yang seri, ada yang paralel. Yang seri itu disusun memanjang ke bawah, sedangkan paralel ya 3 buah pegas itu disusun menyamping. Nah, ya kalau terdapat lebih dari satu pegas seperti ini, kita beri nama masing-masing pegasnya itu. Ini adalah K1, ini K2, dan ini K3. Ya, ini juga sama, ini K1, ini K2, dan ini juga K3. Ini dia ditarik ke bawah ya dengan gaya sebesar F gitu. Dan ini juga sama. Ya, kayak gitu. Nah, ya, sekarang kita tinjau masing-masing susunan ya, baik itu seri ataupun paralel. Ya. Nah, pada rangkaian seri ya teman-teman ya, ketika dia ditarik dengan beban ya atau gaya berat sebesar F gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kira-kira menurut teman-teman dia itu pertambahan panjangnya sama atau berbeda? Silakan berpendapat. Ya, jadi 3 pegas yang disusun seri ketika ditarik dengan gaya gaya sebesar F ke bawah, maka pertambahan panjangnya sama atau beda. Jadi yang sama itu pertambahan panjangnya tiap pegas atau gaya yang dirasakannya sama. Coba silakan berpendapat. Apa yang sama kira-kira dari apa namanya dari kita lihat. Wow, banyak nih. Panjangnya sama, panjangnya sama, panjangnya sama. Ada yang beda, ada yang beda, ada yang beda. Nah, ya, jadi yang benar yang mana? Kalau seri, ya, kalau dia disusun seri seperti ini, ya, masing-masing pegas itu akan mengalami pertambahan panjang yang berbeda. Ya, jadi di sini delta kita beri nama delta X1 ya. Ya, jadi ini delta X1. Ini delta X2 ya. Ini delta X3. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan seperti ini ya. Ya, jadi besarnya gaya yang menarik pegas itu sama dengan ya konstanta pengganti total ya dikali dengan dikali dengan pertambahan panjang total kayak gitu ya. Jadi bayangkan aja kayak misalkan misalkan ini bukan pegas ya, katakanlah ini tali ya, ini tali
Ya, tali yang di bawahnya itu diberi beban ini kan. Berarti kan dia akan ketarik ke bawah kan dengan gaya berat beban. Nah, tiap titik-titik dari tali ini ya ini mengalami pertambahan panjang yang beda-beda. Namun apa? Gaya yang dirasakannya sama gitu. Ya, jadi tiap dari part si tali ini gitu. Ya, gaya akan mengalami gaya yang sama, tetapi ya, pertambahan panjangnya berbeda kayak gitu ya. Nah, ya kemudian ya karena si seri itu dijumlahkan gitu kan, jadinya ya kalau kita belajar eh, resistor pada komponen listrik gitu ya, kalau seri kan tinggal ditambahin doang. Jadi K total ya itu adalah perkalian dikali dengan penjumlahan masing-masing dari pertambahan panjang pegas. Jadi dikali dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah dengan delta X3. Kayak gitu. Nah, ya. Kemudian ya delta X itu rumusnya apa? Delta X itu kan rumusnya ini nih, ya. Ini teman-teman rombak ya. Jadi delta X itu adalah apa? F per K. Jadi kalau kita tulis di sini ya, K total adalah ini delta X itu tadi apa? F per K1 ya. Kenapa F-nya bukan F1? Karena kan tadi sekali lagi ya bahwa gaya yang dirasakan oleh susunan seri pada pegas itu sama. Ya, tambah dengan siapa? F per K2 ditambah dengan F per K3 itu. Jadi ini kalau kita faktorkan ya F-nya, jadi F sama dengan K total. Ya, K total dikali dengan F ya, dikali 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 ditambah dengan 1 per K3. Itu. Jadi ini dicoret F-nya. Ya, maka untuk mencari K total adalah 1 per K total sama dengan 1 per tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Jadi beginilah cara mencari konstanta pegas pengganti total atau konstanta pegas pengganti pada rangkaian seri. Kayak gitu. Nah, sebaliknya ya, kalau pada rangkaian paralel ya, tiap komponen pegas itu mengalami pertambahan panjang yang sama, namun gaya yang dirasakan pada tiap pegas itu berbeda pada rangkaian paralel ya, sorry. Jadi pada rangkaian paralel ya, masing-masing pegas itu akan mengalami pertambahan panjang yang sama gitu kan. Ya. Karena kalau misalkan pertambahan panjang pegasnya beda, ya berarti miring sebelah dong gitu kan. Masa lucu juga kalau misalkan dia lebih panjang yang kanan atau lebih pendek yang kanan gitu kan. Jadi aneh gitu. Makanya 3 rangkaian pegas ini pada paralel dia akan mengalami pertambahan panjang yang sama gitu. Ya, jadi kalau kita tulis ya F ya sama dengan ya K total ya K tot ya dikali dengan delta X atau pertambahan panjangnya itu. Ya. Nah, atau kalau kita tulis seperti ini ya. K total dikali dengan delta X ya. Itu sama dengan penjumlahan ya. Dari K1 ya. K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2 ya
tambah dengan K3, sorry, nggak muat. K3 dikali delta X pi 3. Nah, karena pertambahan panjangnya semuanya sama, ya udah jadi delta X yang coret. Gitu. Jadi K total ya, adalah K1 tambah K2 tambah K3. Kayak gitu. Ya, jadi inilah pembuktian dari rumus ataupun persamaan dari masing-masing rangkaian pegas. Jadi kuncinya pada seri, ya seri itu apa? Ini gua ini ya. Gaya yang dirasakan sama, delta X beda. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu apa? Gaya sama ya. Gaya beda. Gaya beda delta X sama. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Konstanta pengganti pegas. Gue gemeteran nggak? Kenapa ya? Gue gemeteran. Ada yang nanya kok live kelas geografi nggak ada katanya lah. Lucu bener. Teman-temannya pada masuk dia kemana tahu? Aman, nggak ada pertanyaan? Maksudnya gini loh, Burhan. Kan kalau misalkan paralel, itu kan pegasnya kebagi jadi 3 begini kan. Ya kan, terpisah dia. Bukan dalam satu kawat yang sama gitu kan. Ya, bukan dalam satu kawat yang sama. Makanya gaya yang dirasakan di K1, K2, dan K3 itu berbeda karena bukan dari satu rangkaian kawat yang sama. Sedangkan pada seri, ini kan satu lurus segini ya, dari atas sampai bawah lurus gitu. Jadi gaya yang dirasakan ya sama dari atas sampai bawah. Gitu yang. Jadi terus panjang kawatnya beda-beda. Panjang pertambahan panjangnya beda-beda. Gitu. Oke. Berikutnya apa? Kita ke gerak harmoniknya, teman-teman ya. Oke, ada yang tahu apa itu gerak harmonik? Apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik. Gerak yang namanya gerak berarti ada benda yang berpindah atau ada benda yang mengalami perubahan posisi. Harmonik berarti apa?
harmonik itu berarti apa? Teratur, benar. Teratur berarti kalau teratur berarti ada apa? Ada periodenya atau gerak secara periodik gitu. Nah, kenapa dibilang sederhana? Karena mengabaikan berbagai faktor gitu ya. Jadi pada fisika SMA itu banyak sekali kayak sejenis pemakluman gitu ya, atau faktor-faktor eksternal yang dihilangkan seperti katakanlah gesekan terhadap udara diabaikan gitu. Terus simpangan pada talinya tidak terlalu besar sehingga sehingga mengabaikan sudut simpangan yang terlalu besar, sudut simpangan dianggap lebih kecil gitu kan. Nah, menarik nih, gerak lato-lato apakah termasuk gerak harmonik? Tergantung. Ya, gua memandangnya secara berbeda ya. Jadi lato-lato itu sebenarnya itu kan ada 2 bijinya kan, ya, yang digantung dengan tali gitu kan. Ya, itu udah bukan gerak harmonik sederhana lagi kalau kayak gitu kan. Itu bukan gerak periodik lagi kalau kayak gitu. Gerak periodik atau gerak harmonik sederhana itu dia bandulnya cuma 1 gitu kan. Dan itu simpangannya tuh kecil banget gitu kan. Sedangkan kalau lato-lato itu udah bukan sederhana lagi gitu. Ya dulu digini-gini kan apa gitu. Digini-gini kan itu simpangan gede banget gitu kan, dari gini terus ke atasin kan segini gitu kan sampai dia balik lagi gitu kan. Ya harmonik rumit gitu. Itu udah bukan gerak harmonik sederhana gitu. Sama seperti rumah makan Padang, namanya doang sederhana tapi harganya nggak sederhana. Nah, oke. Gerak harmonik sederhana. Jadi gue ambil yang paling simpel dulu. Dari gerakan pegas tadi, teman-teman ya. Jadi gue mau punya pegas. Jadi gue punya pegas. Ya, pegasnya ini belum digantung apa-apa. Ya, pegas ini belum digantung apa-apa. Lalu kemudian, ya, di gambar yang kedua, ya, gue menggantungkan sebuah beban. Kalau beban ini digantung pada pegas, pegas kan bertambah panjang, ya kan? Ya, ya pegasnya bertambah panjang. Ya, pegasnya bertambah panjang. Ini gue beri garis putus-putus di sini, teman-teman. Ya, pegasnya bertambah panjang. Sebesar apa? Sebesar Y, gitu ya. Menyimpang balikan sebesar delta Y. Ya, karena bertambah panjangnya secara vertikal gitu ya. Lalu kemudian ya, dia akan mencapai pertambahan panjang maksimumnya atau udah di tahap paling panjang. Ya, dia udah di tahap paling panjang gitu kan. Dia mengalami pertambahan panjang lagi. Itu. Gitu. Nah, lalu kemudian nanti perlahan ketika dia udah mencapai panjang maksimumnya, dia akan kembali lagi ke ukuran seperti ini. Ya. Dia akan kembali ke ukuran seperti ini dan akan setimbang lagi. Seperti ini. Ya. Dia akan setimbang lagi.
Sini. Ya, jadi ini kita anggap garis putus-putus merah ini sebagai titik setimbang. Nah, berarti kan apa teman-teman? Kalau kita lihat, ya, ini tuh membentuk sebuah apa sih? Sebuah gerak osilasi atau gerak gelombang bolak-balik gitu kan. Disuruh siapa? Ih, biarin aja. Ibu ikut live kelas, Bu. Bu, halo Bu. Anaknya ada berapa, Bu? Ibunya belajar fisika gaul. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, pergerakan pegas dari posisi setimbang di awal yang paling kiri gitu ya, sampai dia memanjang sedikit, terus berada di pemanjangan maksimumnya, lalu kembali lagi, memendek lagi, lalu kemudian memanjang lagi, itu kan akan membentuk sebuah gelombang gitu ya, gerak bolak-balik atau gerak harmonik atau gerak osilasi gitu. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk gelombang, dia akan seperti ini. Ya kan seperti ini. Jadi ini posisi ini simpangan ya. Ini Y positif, ini Y positif, ini Y negatif gitu ya. Jadi ini posisi setimbang, lalu kemudian dia mengalami penyimpangan maksimum ya. Lalu kemudian setelah dia memanjang atau mengalami penyimpangan maksimum, dia akan kembali ke posisi setimbang. Ya, mirip kan, ya kan? Ini setimbang nih, gue tandain ya. Ini setimbang. Setimbang gitu ya. Lalu kemudian dia mulai memanjang ya atau mengalami di simpangan maksimum di sini. Simpangan maksimum ya. Kalau simpangan maksimum itu berarti di puncak gitu kan. Lalu kemudian dia turun memendek ya, berada di minimum, lalu kembali lagi ke setimbang, lalu memanjang lagi ya secara perlahan ya. Begitu terus sampai energinya habis lalu dia diam. Seperti itu. Kalau diterjemahkan ke dalam bentuk gelombang seperti ini. Ya. Kayak gitu. Ini disebut sebagai gerak harmonik gitu ya. Nah, jadi simpangan itu Y ya, menyimpang karena dia menyimpangnya secara vertikal gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita berada di titik maksimum ya atau minimum paling bawah, itu berarti apa? Amplitudo gitu kan. Ini amplitudo, ini juga amplitudo bawah. Kayak gitu. Nah, jadi pada saat pada saat simpangannya maksimum, ya maka nilai simpangan itu sama dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah tinggi dari gelombang ini gitu ya, dari apa? Ya dari gelombang amplitudo. Ya. Tinggi maksimum dari gelombang amplitudo gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian kalau ini kan kalau misalkan posisinya maksimum ya. Lalu kalau misalkan posisinya sedang tidak maksimum ya, katakanlah di sini ya, sedang di sini ya, itu berarti apakah simpangannya sama dengan amplitudo? Tidak. Ya. Ternyata tidak sama dengan
amplitudo. Karena kan amplitudo itu kalau dia mencapai maksimumnya, ini kan nggak maksimum. Nah, kalau nggak maksimum itu namanya simpangan biasa doang. Itu. Lalu gimana cara mencari simpangannya? Kita lihat ya. Ini kan berarti A ya teman-teman ya. Ini berarti kalau sumbu X berarti AX. Ya, kalau sumbu Y berarti AY gitu ya. AY. Nah, ini adalah sudut simpangannya. Ya, kayak gitu. Sudut simpangan. Nah, karena simpangan itu kan terhadap sumbu Y, maka kita pakainya AY gitu. Jadi simpangan pada titik P ya, ini titik P, kita beri nama titik P di sini. Ya. Itu adalah sama dengan nilai dari AY gitu. Nah, AY itu apa? AY itu adalah A dikali sinus ya kan. Karena ini kalau kita pakai segitiga, siku-siku di sini ya, sumbu Y itu adalah sinus. Jadi A dikali sinus sudutnya apa? Theta. Itu. Jadi inilah rumus dari simpangan simpangan dari gerak harmonik sederhana. Jadi rumusnya adalah A dikali sin theta. Gitu. Atau kalau kita belajar gerak melingkar gitu kan, bahwa theta itu adalah apa? Ada yang tahu? Theta itu adalah omega dikali T. Itu. Jadi kalau ditulis lagi dalam bentuk yang baru, ya, jadi YP atau simpangan di titik P adalah A dikali sin omega T. Kayak gitu. Dari sinilah asal usulnya ya guys ya. Rumus asal usul dari simpangan pada gerak harmonik itu. Gerak harmonik sederhana. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian nanti di soal tuh kadang di UM-UGM tuh usil soal yang bikin soal, kadang nanya kecepatan maksimumnya atau percepatannya kayak gitu. Itu berarti kita mau nggak mau menggunakan apa? Menggunakan turunan, ya kan? Menggunakan turunan. Ya, ingat bahwa dari simpangan, ini kan simpangan ya. Ini kan simpangan si YP-nya ini ya. Ya, si YP ini adalah simpangan. Ya. Simpangan itu kan satuannya meter. Ya. Sama dengan posisi. Nah, kalau mau nyari kecepatan, berarti kan kecepatan itu adalah apa? Perubahan simpangan terhadap waktu. Ya, jadi menggunakan turunan. Ya, maka V sama dengan DY per DT. Ya, jadi D dalam kurung Y-nya adalah A sin omega T per dt. Gitu. Ya. Nah, gimana cara menurunkan trigonometri seperti ini? Ya, ini yang ada di dalam kurung ya, yang mengandung T itu dikeluarin dulu ya, sambil sinnya diturunkan. Berarti di sini A dikali omega ya, turunan sin apa? Cos. Ya. Jadi ini cos omega T. Jadi rumus kecepatan pada gerak harmonik adalah A dikali omega dikali cos omega T.
Oke, paham sampai sini kecepatan apa? Kecepatan apa? Kecepatan gerak harmonik. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau percepatan itu apa? Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Berarti ini D dalam kurung V-nya itu apa? V-nya itu kan tadi A dikali omega dikali cos omega T per dt. Nah, sama seperti tadi, ya, turunan cos apa? Tapi jangan lupa yang ada di dalam kurung sini yang mengandung T kita keluarin dulu. Gitu. Ya, jadi turunan cos apa? Min sin kan. Jadi min ya omeganya keluarin jadi A dikali omega karena omega dikali ya. Jadi seperti ini ya, turunan cos adalah sin tadi ya. Jadi min sin omega T atau jadinya min A dikali omega kuadrat sin omega T. Jadi ini adalah rumus percepatan ya. Ya, percepatan dari gerak harmonik. Ya. B, kenapa simpangan maksimum itu di pegas yang kedua? Yang nggak mesti yang kedua juga. Nggak mesti yang kedua juga, Risma gitu ya. Ini misalnya di sini, ini kan gua gambarnya penyederhanaan gitu kan. Jadi dari setimbang terus ditarik gitu kan. Ya kalau misalkan gua bilangnya di sini simpangan maksimum ya, yang ketiga dia ngambil ke sini gitu ya. Sebagai simpangan maksimum ya nggak masalah. Itu tergantung permisalan yang lu buat aja seperti apa. Intinya simpangan maksimum itu sama dengan amplitudo udah kayak gitu. Oke, sampai sini aman nggak? Ya nggak apa-apa, santai aja. Gua care sama kalian yang masih bertahan, nggak masalah. Mereka yang live mungkin ada keperluan. Mungkin yang lain zona waktunya zona waktu Abu Dhabi mungkin. Atau zona waktunya Peru, Uruguay, Paraguay yang udah maghrib duluan. Udah sembuh lagi. Ya, mungkin yang lain zona waktunya zona waktu Paraguay. Atau Chile ya, Chile itu paling bawah berarti Amerika. Apa Bolivia, Venezuela gitu ya. Oke. Nah, teman-teman ini ya apa? Kan yang namanya kecepatan atau percepatan itu kan ada maksimumnya gitu ya. Kayak tadi misalkan simpangan aja ada maksimum kan. Jadi simpangan maksimum itu terjadi pada saat amplitudo sama dengan simpangannya. Jadi amplitudo itu kan berarti udah paling tinggi kan. Berarti sudut itu 90 derajat. Makanya sinus 90 derajat itu kan 1. Jadi Y sama dengan
A dikali sin 90, yaitu 1. Jadi YP sama dengan A gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan kecepatan atau percepatannya yang maksimum? Jadi dia itu lagi di mana gitu ya. Ya, di 90 derajat gitu kan. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau nyari percepatan maksimumnya ya teman-teman ya. Ini kan A doang ya. Jadi kalau A maksimum itu berarti min A dikali omega kuadrat dikali sin omega T gitu kan. Nah, berarti di sini min A dikali omega kuadrat ya, dikali sin 90 derajat. Berapa sin 91? Gitu kan. Jadi min A dikali omega kuadrat. Jadi nilai percepatan maksimum itu adalah min A dikali omega kuadrat. Nah, terus kalau misalkan maksimum itu di 90 derajat, berarti V-nya itu 0 dong. Karena kan cos 90 itu 0. Iya, karena kan pegas itu pada saat dia mencapai simpangan maksimumnya, itu kan kecepatannya nggak ada, atau dia diam sejenak. Jadi kecepatan maksimum pegas pada saat di titik terbawah ini nih, di sini, itu kan dia diam sementara kan. Makanya 0 dia nilainya. Nah, berhenti sesaat kayak gitu. Misal berarti Y terpanjang dan belum tentu simpangan maksimum. Simpangan maksimum udah pasti amplitudo gitu. Ya, simpangan maksimum pasti amplitudo. Pokoknya kalau misalkan dibilang Y terpanjang untuk simpangan maksimum, ya itu udah pasti sebenarnya. Y terpanjang itu kan berarti ya udah terpanjang, berarti ya udah nggak ada yang lebih panjang lagi kan. Berarti dia udah sama dengan amplitudo atau udah mencapai simpangan maksimum gitu kan. Ya, karena dia berhenti sesaat. Itu. Jadi W90 V-nya maksimum berarti 0 gitu kan. Jadi V maksimum ya di sini gua tulis lagi ya. V maksimum berarti A dikali omega cos 90 derajat. Berarti ini ya apa? Cos 90 kan 0 ya. Berarti ini V maksimumnya adalah 0. Atau di sini berhenti sesaat kayak gitu. Jadi pada saat pegasnya berada di simpangan maksimum atau di sudut 90 derajat, dia berhenti sesaat. Aman sampai sini, ada pertanyaan nggak? Nih ya. Jadi bayanginnya gini aja. Kan pegas pada saat dia di sini, ya kan, berada di perpanjangan maksimum, dia kan berhenti sejenak gitu kan. Sejenak gitu kan. Ya berhenti sejenak gitu kan. Jadi
Sama juga seperti ketika dia mengalami perpendekan maksimum. Jadi anggaplah setelah ini dia benar-benar udah pendek gitu kan. Kan kalau udah benar-benar udah pendek berarti kan dia berhenti sejenak gitu kan. Makanya 0 kecepatan maksimumnya. Jadi pada saat di sini 0, di bawah juga 0 gitu. Karena sama-sama sudutnya 90 derajat. Nah, kenapa ini digunakan 90 derajat? Lagi-lagi gue jelaskan bahwa ini kan 90 derajat ya kan. Siku-siku ini kan kalau udah di maksimumnya kan. Ya, bayanginnya segini aja deh. Ya, biar sejelas-jelasnya seperti aljabar tadi. Ya kan? Sejelas-jelasnya. Ya kan? Ini kan 0 sudutnya kan. Ya kan? Pegas maksimum itu kan berarti di sini kan. Ya, terhadap posisi awalnya. Berarti kan apa? 90 derajat yang dipakai. Kayak gitu. Di sini kan pegas maksimum gitu kan. Terus pada saat pegas minimum terhadap posisi semulanya kan di sini 90 derajat lagi gitu kan. Makanya 90 yang dipakai. Kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu loh. Ada lagi? Oke. Nah, sekarang bentar. Jadi itu kan ini ban itu kan ban. Iya sama, Risma. Nah, apa lagi ya? Bentar. Nah, ya. Tadi kan pegasnya gini ya. Pegas yang ditarik gitu kan. Gua gambar lagi di sini. Ya, cuma kan itu udah sering akhirnya. Jadi kalau di itu berarti ya Nah, ya, pegas itu kan tadi ditarik gini kan. Sampai dia katakanlah dia ini udah mengalami maksimum gitu ya. Jadi udah menyimpang maksimum gitu kan. Dia ditarik dengan gaya sebesar F sehingga dia bertambah panjang sebesar delta X gitu. Ya, atau delta Y ya. Karena kan dia vertikal gitu kan. Jadi di sini gua beri nama delta Y aja. Ya kan? Nah, jadi di sini kita asumsikan bahwa pegas mencapai maksimum. Gitu ya. Nah, tadi kan yang namanya pegas tadi kan yang dia berosilasi atau bergerak harmonik itu dia memiliki percepatan gitu kan. Jadi kalau kita tinjau menggunakan hukum Newton yang kedua, ya, hukum Newton 2. Ya, berarti kan ini sigma F ya, sigma F sama dengan M dikali apa? Dikali A atau dikali percepatan. Percepatan apa? Percepatan maksimum. Ya, karena di sini kita menggunakan pegas dalam keadaan dia mengalami percepatan maksimum gitu. Ya. Mencapai percepatan maksimum, sorry. Ya. Nah, sigma F itu kan berarti apa dalam pegas tadi ya. Pegas itu kan gayanya adalah apa? K dikali pertambahan panjang. Di sini tadi kan pakainya delta X. Nah, sekarang gue pakainya delta Y. Karena dia memanjangnya ke bawah gitu kan. K dikali delta Y sama dengan M ya. M dikali delta A maksimumnya berapa tadi? Yaitu min A dikali omega. Ya. Min A dikali A dikali omega kuadrat.
Gitu ya. Nah, ini kan karena tadi udah maksimum, berarti kan apa? Karena maksimum berarti menyebabkan apa? Menyebabkan simpangan itu sama dengan amplitudonya. Jadi di sini kita bisa coret simpangan dan amplitudo. Negatifnya juga sama. Jadi K sama dengan M dikali omega kuadrat. Dalam gerak melingkar, ya omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut, ya. Rumus kecepatan sudut adalah 2 pi dikali frekuensi kuadrat. Itu ya. Lalu kemudian kita kuadratkan ya, jadi M dalam kurung 4 pi kuadrat F kuadrat. Jadi K per M sama dengan 4 pi kuadrat F kuadrat. Jadi kalau mau nyari frekuensi itu adalah 1/2 pi ya akar K per M. Kayak gitu. Ini adalah frekuensi dari pegas yang bergerak harmonik sederhana. Tapi kalau mau nyari periodenya, gimana Kak? Ya tinggal dibalik aja. Jadi T sama dengan 2 pi akar M per K. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Ini adalah bandul. Ya. Gitu. Nah, kalau si bandul ini pegas kok bandul sih. Kalau si bandul gimana? Ya, bentuknya sama. Cuman besarannya diganti aja, ya. M diganti jadi L, K diganti jadi G, udah gitu doang bedanya. Gue tulis lagi deh ya, takutnya masih ada yang belum tahu bahwa K adalah tetapan pegas. Ya, tetapan pegas yang satuannya Newton per meter. M adalah massa, satuannya kilogram. T periode, satuannya adalah second. Ya. Lalu kemudian F adalah frekuensi. Satuannya hertz. Gitu. Ya. Oh, sepi. Pada merenung ya. Kenapa saya dulu masuk IPA? Gitu. Ya, silahkan merenung dulu. Kayak dosen ya. Mahasiswanya diem dia nggak paham.
Oke. Berikutnya kita menyelesaikan persoalan lato-lato. Nggak ada yang bandul. Iya, yang kayak gini tuh muncul cuy di Utul sama Simak. Nanti deh gua kasih tahu. Ini kita ke lato-lato atau bandul ya. Bandul matematis sederhana. Mama, tolong aku, Mama. Kenapa aku masuk IPA, Mama? Bantu aku keluar dari sini, Mama. Kalau bandul bijinya satu, iya. Kalau dua itu burhan berarti bukan bandul. Bandul bijinya satu, kalau dua burhan namanya. Temen lu tiga, wah temen lu mutan berarti. Ya, jadi ini titik setimbang ya, ini kita anggap titik setimbang. Nah, kemudian di sini ya, bandul di sini ya. Ya, di sini bandul. Ya. Terus ini kita buat ya, dia katakanlah berayun teman-teman ya. Ini kan bandul setimbangnya di tengah. Lalu kemudian bandul ini menyimpang ya, atau katakanlah titik bandul dari arah kanan ya. Ya. Dari arah kanan ya, itu dia dilepas. Bayangin ini kayak bandul gitu kan. Ini dia dari sini. Nah, ini dilepas. Nah, berarti kan apa? Seolah-olah ada gaya yang membuat bandul ini bergerak ke arah sini gitu kan, ke arah tengah gitu kan. Ya, berarti di sini kalau kita beri garis putus-putus ya. Ya, usah garis putus-putus deh. Ya. Nah, ini bandul ya. Ya, dia menyimpang ke arah ini gitu ya. Ini kalau kita beri apa namanya? Oh ya, ini panjang talinya ya. Ya. Ini panjang talinya adalah L gitu ya. Panjang talinya adalah L. Ya. Lalu kemudian sudut simpangannya kita beri theta di sini ya. Ya. Lalu dia menyimpang ya ke sini. Nah, gini kan. Nah, kan kalau apa? Kalau yang namanya gaya berat itu kan pasti arahnya ke bawah gitu kan, tegak lurus ke bawah. Berarti di sini MG ya. Terus di sini ya. Nah, ini apa? MG cos theta, karena sudutnya dari sini ini sama di sini gitu kan. Jadi segitiga yang sebangun memiliki sudut yang berseberangan dalam gitu kan. Jadi di sini sudutnya sama theta itu. Di sini MG cos theta. Maka di sini jadinya MG sin theta. Kayak gitu. Nah, menyimpang ke arah kiri, kalau dilepas ya dia menyimpang ke kiri ya dengan simpangan sebesar Y itu. Nah, di sini teman-teman catatannya, karena dikatakan di sini bandul matematis
sederhana, berarti ada kasus yang disederhanakan. Apa itu? Ya, sudut simpangan sangat kecil. Ya, jadi karena dia sudut simpangannya sangat kecil, maka itu benar-benar dianggap segitiga siku-siku, teman-teman. Jadi ini menyiku gitu. Jadi dianggap segitiga siku-siku. Ya. Kalau kalian belajar Fismat, sungguh tidak ada lagi yang namanya bandul matematis sederhana. Semua sudah serba kompleks. Ya, kalau belajar Fismat. Ya. Jadi ini sudut segitiga siku-siku dengan di sini panjang L dan di sini Y gitu ya. Dan di sini sudutnya. Ya. Nah, ya, lagi-lagi teman-teman, ya. Kita menggunakan hukum Newton kedua gitu kan. Karena seolah-olah ada gaya yang membuat bandul itu berayun gitu kan. Padahal kan kita lepas, kita nggak ngasih gaya. Tapi secara alami bandul memiliki gaya gitu. Jadi kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Atau hukum 2 Newton. Ya. Itu apa? Sigma F sama dengan M dikali apa? M dikali A maksimum lagi. Kenapa lagi-lagi maksimum? Karena kan pada saat dia berada di titik ini nih, kenceng gitu kan, bandul itu kenceng gitu. Jadi percepatannya maksimum gitu. Ya. Percepatannya maksimum. Ya, jadi di sini sigma F itu adalah apa? Apa tuh? Kalkulus. Ya, gua namainnya waktu kuliah ini ya, apa namanya? Kalkulov gitu. Saking cintanya sama kalkulus gitu. Ya. Nah, di sini sigma F-nya kita pakai yang mana? Yang mg sin theta gitu ya. Jadi min mg sin theta. Kenapa min? Karena kan apa namanya? Bandul ditarik kemana? Dari posisi tengah-tengah ini, dari garis putus-putus ini ditarik ke kanan kan. Sedangkan gaya berat pada apa namanya? Pada sumbu horizontalnya itu arahnya ke kiri. Jadi berlawanan. Makanya kita menggunakan tanda negatif di sini. Jadi min mg sin theta sama dengan m dikali a maksimumnya tadi berapa? Yaitu min a dikali apa? Dikali ini ya delta t omega kuadrat ya. Ya, omega kuadrat. Nah, sin ya di sini sin itu apa? Sin theta adalah apa? Demi ya, depan sudut dibagi miring sudut. Miringnya berapa? Ada yang tahu? Buset. Oh sorry, ini bukan ininya. Kebalik gue gambar segitiganya salah. Sorry. Segitiganya salah. Jadi ini adalah apa? Kalau kita rebahin teman-teman ya, segitiga seperti ini jadinya. Ya, ini adalah sudut siku-sikunya. Ya, jadi ini L dan ini Y dan ini sudut segi tetanya. Jadi sin theta adalah demi depan dibagi miring itu. Kita substitusikan di sini min mg dikali sin theta itu apa? Y per L sama dengan M dikali min ya. Karena tadi maksimum berarti simpangan sama dengan amplitudo gitu ya. Jadi di sini A sama dengan Y karena maksimum gitu ya. Kali omega kuadrat. Ini kita coret, minnya coret, M-nya coret, Y-nya coret. Jadi menyisakan G per L sama dengan omega kuadrat.
Jadi G per L sama dengan 2pi F kuadrat. Jadi di sini G per L sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat. Itu ya. Maka untuk mencari F adalah, nah ini F kuadrat sama dengan ya 1/4pi kuadrat dikali G per L. Maka F adalah 1/2pi akar G per L. Ya, jadi sama bentuknya teman-teman ya, cuman bedanya besarannya doang gitu ya. Kalau tadi ini kan apa namanya atasnya ini kan tadi M per K ya, untuk K per M. Ini G per L. Jadi beda besaran aja. Ya, kalau mau mencari periode berarti kebalikannya T sama dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Kayak gitu. Ya, dari situ asal usulnya teman-teman ya. Di mana L adalah panjang tali, pada bandul satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi, ya, meter per second kuadrat. Ya, F dan T sama, yaitu frekuensi dan periode. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, silakan direnungi dulu ya. Gue sambil cari latihan soalnya. Iya, aus bener coy. Karena kan gini, ya kan. Bandul ini kan dari tengah kita buat ke kanan kan, ya kan. Kita tarik ke kanan. Nah, gaya alaminya, gaya tariknya itu kan ke kanan arahnya. Tapi kalau kita lepas, dia arahnya ke kiri gaya beratnya. Jadi gaya beratnya itu kan ke kiri, kita tarik ke kanan. Jadi dia saling berlawanan kan, makanya tandanya negatif. Kayak gitu. Ya. Yai.
Oke, paham ya. Ini bentar ya, teman-teman ya. Sabar, harap sabar sebentar ya. Banget nih. Itu aja deh daripada asam lambung naik. Oke, ya, ini udah dapet. Catatanku tadi. Halo, halo, suara gue masih terdengar? Masih ya? Masih terdengar. Suara yang tidak bisa terdengar hanya suara rakyat. Suara rakyat. Oke. Gini. Ini soal SIMAK tahun 2012.
Duh, nulis lagi. Sebuah benda yang masanya kilogram. Tadi gue ketiduran cuy. Sebenarnya gue mau ngetik soal habis ngajar PK tadi, cuma gue ketiduran karena semalam belum tidur setelah webinar. Sederhana dengan persamaan. Persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin 45T dalam satuan SI. Satuan internasional ya. Dalam satuan SI. Ya. Tentukan nomor 1. Yang A. Simpangan saat T sama dengan 2 second. B. Jadi ini soal beranak ya teman-teman ya. Kecepatan saat T sama dengan 4/3 detik. Terus C itu adalah energi kinetik maksimum. Ya. Terus ya ini aja deh dari A sampai C ya. Oke, jadi kita bahas teman-teman ya. Ya. Kita lihat di sini bentuk simpangannya adalah Y sama dengan 0,2 sin 45T. Ya. Ini adalah amplitudonya, ya, ini adalah kecepatan sudut atau omega. Ya. Nah, tanyain yang A, simpangan saat T-nya 2 second. Ya, berarti di sini A adalah ya, simpangan sama dengan 0,2 dikali sin ya 45 dikali berapa? Dikali 2 gitu kan. Berarti Y sama dengan 0,2 sin 90 derajat. Sin 90 berapa? 1 dikali 0, ya 0,2 meter. Jadi simpangannya adalah 0,2 meter. Terus yang B, kecepatan saat T sama dengan 4/3 detik. Ya. Tadi kan kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perubahan simpangan terhadap waktu. Jadi D dikali ya, A dikali sin omega T per dt. Maka di sini V sama dengan ya A dikali omega dikali cos omega T. Yang gitu. A-nya berapa? 0,2. Omeganya 4, 5 dikali cos 45 dikali 4/3 kayak gitu. Jadi V sama dengan 9 dikali cos ya, 3 sama 45 kan sisa 15. 15 dikali 4 60. Cos 60 berapa?
setengah. Berarti di sini adalah 4,5 meter per second. Itu. Ya. Terus C. C apa nih? Wah, energi kinetik maksimum ya. Oke. Oh ya, ini untuk dua ini paham gak nih? Silakan. Untuk yang dua ini paham nggak? Paham ya? Soalnya kita mau menurunkan rumus energi kinetik untuk pegas. Ya. Kemarin kan energi potensial pegas udah. Nah, sekarang energi kinetik pegas. Energi kinetik pegas. Take a deep breath and fasten your seat belt. Oke. Energi kinetik itu rumusnya apa? Masih ingat nggak? Energi ini SMP. Apa rumus dari energi kinetik? Apa? Ya, setengah MV kuadrat. Tuh kata Iben VR kuadrat katanya. Ada yang kangen Iben nggak tuh? Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, ini kan apa? Eka sama dengan setengah ya, dikali M dikali V. V-nya berapa tadi? V-nya itu kan apa tadi? A dikali omega dikali cos omega T. A dikali omega dikali cos omega T. Ini kuadrat. Ya. Lalu masing-masing kita kuadratkan. Ya, jadinya Eka sama dengan setengah dikali M dikali A kuadrat dikali omega kuadrat dikali cos omega T kuadrat. Ya. Nah, ingat rumus identitas trigonometri. Ya. Identitas trigono. Bahwa sin ini gimana ya? Bentar. Ya, sin omega T kuadrat ditambah cos omega T kuadrat sama dengan 1. Ya. Maka kalau kita mau ubah jadinya cos omega T kuadrat sama dengan 1 min sin omega T kuadrat. Jadi ini kita ubah jadi Eka sama dengan setengah M dikali A kuadrat ya dikali omega kuadrat dikali apa? Dikali 1 min sin omega T kuadrat. Nah, ini kuadrat lagi ya, teman-teman ya. Apa udah? Oh, nggak usah ya, nggak usah karena udah kuadrat ya. Ini nggak usah. Nah, ini kemudian Eka sama dengan setengah M dikali omega kuadrat. Kita kedalamin jadi A kuadrat ya min A kuadrat dikali sin omega T kuadrat. Nah, tadi kan apa?
A sin omega T itu sama dengan Y kan, atau simpangan kan. Jadinya EK sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Sampai sini cukup. Itu ya. Ya, nah di sini M dikali omega ya itu sama dengan K. Ya. Jadi setengah K dikali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah rumus energi kinetik. Nah, tadi kan udah gue katakan ya bahwa energi kinetik itu kan hubungannya sama kecepatan kan di awal tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan energi kinetiknya maksimum ya, berarti V-nya di dalam keadaan maksimum kan. Ya, jadi energi kinetik maksimum itu kan berada pada saat kecepatan maksimum kan. Kalau kecepatan maksimum berarti kan apa? Si ininya relax gitu kan, si simpangannya ya, berada pada saat keadaan memendek gitu kan di sini nih. Mana ya tadi ya? Mana sih? Oh ini ya. Ya. Kayak gitu. Jadi ya ini bisa kita tulis jadinya cuman siapa itu ngomong? Setengah K dikali A kuadrat. Kayak gitu. Ya. Atau mau ditulis kayak gini doang juga nggak apa-apa. K-nya nggak usah diubah jadi W ya, atau sorry bukan W tapi omega. Ya. Teman-teman mau tulis dalam keadaan seperti ini, EK maksimum sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat juga tidak masalah, sama aja. Ya. Ya, jadi pada saat kecepatan maksimum, maka simpangannya juga maksimum. Kalau simpangan maksimum itu kan berarti udah sama dengan amplitudo kan. Ya, bukan sama dengan amplitudo. Pada saat dia relax gitu ya, sorry, bukan sama dengan amplitudo. Kecepatan maksimum itu pada saat simpangannya 0 juga gitu kan. Jadi kita beri di sini setengah K gitu ya. Apa Ulil? Wait, kok bisa K? Oke. Dari mana sama dengan K? Kita kembali lagi ke sini, Lil. Ini, Lil. Paham, Lil? K sama dengan M dikali omega kuadrat. Kayak gitu. Makanya di sini gue ubah M dikali omega kuadrat itu menjadi K. Gitu. Jadi dari sini dapatnya. Paham, Lil? Halo, Ulil? Oke.
Apa nih Risma? B bisa diulang yang pas EK maksimumnya agak belum nangkep. Oke. Jadi EK atau energi kinetik bernilai maksimum itu sama dengan ketika Y-nya itu 0 ya. Ya. Ini gua hapus lagi deh ya. Ya. Katakanlah di sini ya. Ya. Ini kan tadi gini. Ya kan? A kuadrat sin omega T kuadrat gitu kan. Itu kan sama dengan Y atau simpangan gitu kan. Nah, sini kita tulis bahwa apa tadi? Saat energi kinetik maksimum ya simpangan sama dengan 0 atau pegas dalam keadaan setimbang. Gitu. Jadi kalau kita buat di sini, teman-teman ya, dari beberapa proses ini, nah pegas itu mengalami energi kinetik maksimum di sini, ya di posisi setimbang ini, gitu ya. Ya. Kenapa Bang bukan pada saat di sini? Kan tadi gue bilang pada saat di sini dia itu justru malah kecepatannya minimum gitu kan. Nah, ya. Karena bisa dibuktikan dari apa namanya dari rumus kecepatannya mana tadi itu. Nah, dari sini ya kan. Ya. Jadi pada saat cos-nya surutnya 0, surut kesetimbangan kan 0 ya kan. Di tengah-tengah ini kan surutnya 0 kan. Ya, 0 derajat kan. Ya, jadi pada saat surutnya di sini kan ini 0 derajat. Ya, kalau kita substitusikan di sini cos-nya 0 ya berarti apa? Kecepatannya bukan 0 lagi gitu kan. Karena cos 0 itu nilainya 1 gitu kan. Ya. Jadi maka pada saat simpangannya 0, energi kinetiknya maksimum gitu. Ya, jadi EK maksimum saat ya setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat min 0 gitu. Jadi K maksimum sama dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Kayak gitu. Ya. Nah, atau bentuk lainnya adalah EK EK maksimum sama dengan setengah M dikali dikali K dikali A kuadrat. Kayak gitu. Ya, paham? Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Energi kinetik maksimumnya berapa? Energi kinetik maksimumnya. Ya, ini sekarang kita tinggal masukkan aja di sini. Ya. EK maksimum sama dengan setengah. Ya, masa bendanya berapa tadi? 2 kg. Omeganya berapa tadi? 4,5 kuadrat. Amplitudenya berapa? 0,2. Itu berarti ini 1. Ya, berarti 45 kuadrat berapa tuh? 45 kuadrat dikali 0,2 ini kuadrat juga ya, sorry. Maka hasilnya berapa? 45 kuadrat itu berarti 45 kali 45 2025 dikali 0,2 kali 0,2 itu 0,04 itu 81 energi satuannya itu joule gitu.
Ya. Ya, kalau lu pada hafal rumusnya, ya bisa aja nggak sepanjang ini. Ini kan karena gua asumsikan kan kita sama-sama belum hafal, tapi kita bisa sama-sama membuktikan dari mana asalnya. Itu dari rumus energi kinetik pada umumnya gitu kan. Yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, lalu dikembangkan menjadi seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Any questions? Oh, ini enggak. Ini ya. Minimumnya 0. Ya, EK minimumnya 0. Pada saat di mana ya? Pada saat kecepatan saatnya itu 0 kayak gitu. Iya, pada saat V-nya 0. Ya kan minimum itu yang paling kecil. Paling kecil ada apa? Yang nggak ada. Kayak gitu. Ya, manuk akal ya kan, manuk akal. Oke. Ya udah, fisika pada hari ini kita sudahi ya teman-teman. Ya. Takut kalian pada mabok. Ya, kalau PK bolehlah 2 jam. Jadi kalau fisika mungkin kita nggak bisa selama itu ya. Buset, di web 3 jam. Memang iya, 3 jam di sana ngarang nih Sarah nih. IB-nya tipe anjir tuh. IB-nya tipe anjir, gila 1930. Tuh IB-nya tipe katanya. Nanti kalau tahu nggak apa-apa dong. Gila, guanya nggak sanggup juga ngajar anjay. Itu benar. Ya, besok minggu depan 3 jam nggak bisa. Gila kali. Soalnya gue tadi PK udah 2 jam gitu kan. Tenang, 3 jam kami bayar 50.000. Ya, ini kan materi lanjutan gitu kan. Nah, nanti mungkin di materi berikutnya kan ini kan gerak harmonik ya. Gerak harmonik itu ya mungkin di fisika berikut nanti lebih ke latihan lagi sih tentang gerak harmonik sedikit. Nanti habis itu lanjut ke bab berikutnya tentang kesetimbangan benda tegar ya. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Bang minta PDF bahasan, maksudnya PDF ininya gitu. Ini mah pasti dikasih sama kayak tadi. Tuh. Jangan cuma minta tapi dipahami juga gitu kan. Ini biasanya gini nih, ini gue hafal nih polanya nih. Jadi di kelas, ya kan, di kelas, wah merhatiin dengan seksama. Paham B, oke gitu kan. Terus PDF-nya gue kirim kan ke grup tes. Nanti ntar begitu di download sama kalian, terus kalian lihat lagi, ini apa ya tadi ya? Ini apa ya? Kok aku sekarang tidak paham? Seperti saat kelas ngangong-ngangong jadinya pas di rumah. Tuh, mendadak amnesia langsung. Ini kebiasaan kalian kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada effort buat baca lagi gitu kan. Nanti tinggal tanya aja ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Terus kan dijawab. Oke, teman-teman selamat istirahat. Nanti habis ini ada kelas lagi ya? Nggak ada kimia ya. Kimia Kak Agusnya lagi ada musibah gitu ya, bahwa istrinya lagi sakit. Mungkin airdrop ya, selesaikan ya. Jadi airdrop jangan lupa diselesaikan, catatan juga ya.
diselesaikan. Monggo kalau mau masuk kelas sejarah, ini yang ngajar cucunya Karl Marx langsung. Enggak, keturunan ke-12 dari Herodotus, Penguasa Magelang, penguasa Magelang. Raden Mas Prabu Cakraningrat, Nah. Maulana, Raden Mas, enggak, Raden Mas Franciscus Saverius Prabu Cakraningrat Imam Maulana. Nama keratonnya Rian Kusuma Atmaja. Nah, nama keratonnya Rian Kusuma Atmaja yang ngajar tuh. Saya gabut, apakah sudah waktunya untuk membaca ukiran candi? FX tapi Imam Maulana. Ini namanya cross culture dan cross religion ya, cross faith. Cross faith ini namanya. Belum pernah lihat kan lu nama cross faith gitu. Ada lagi nama beriman tapi tidak beriman. Oh. Iksan. Tuh, betul. Jadi namanya kelihatan seperti orang beriman, tapi dia tidak beriman sejak lahir. Muhammad Iksan. Ini lagi dia. Oke, ya udah sampai muka Kristen gitu. Iksan bukan Kristen. Yang Polres gitu. Oke, ya udah sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Besok juga. Besok Alfa. Apa ya? Sabtu dan Minggu. Ini akhir aja ya. Iya. Dah, teman-teman. Sampai akhirnya ada berapa? Ada 43. Itu udah pada keluar ya tadi. Mungkin. Ya.